Halo semuanya, mari kita bedah fondasi dari pendidikan usia dini. Kita sering banget dengar soal pentingnya masa-masa awal sekolah ini kan? Tapi pernah nggak sih Anda benar-benar membongkar apa sih yang sebenarnya bikin sebuah sistem pendidikan itu sukses besar dari akarnya? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal melakukan analisis mendalam. Kita nggak cuma ngomongin soal cara ngajar anak, tapi gimana membentuk mereka jadi manusia seutuhnya. Jadi, pertanyaan besarnya begini. Apa sebenarnya rahasia membentuk anak yang cerdas, tapi di saat yang sama juga penuh empati? Rentang usia 3-9 tahun itu ibarat jendela emas. Itu masa yang paling kritis untuk perkembangan otak manusia. Dan untuk cari tahu cara memaksimalkan momen emas ini, kita bakal pakai sistem pendidikan Jepang yang udah terkenal banget kehebatannya sebagai blueprint atau cetak biru kita hari ini. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Kita akan bahas rahasia pendidikan usia dini, lalu membedah 4 pilar utamanya, yaitu kompetensi dasar, kebiasaan belajar, disiplin diri, dan kemampuan bekerja sama. Terakhir, kita akan bongkar kunci sukses holistik Jepang. Bagian pertama, rahasia pendidikan usia dini, membangun fondasi 3-9 tahun. Kalau kita mau benar-benar memaksimalkan jendela emas perkembangan otak tadi, model Jepang ngebuktiin satu hal yang mutlak. Apa itu? Fondasi akademis harus seimbang 100% dengan perkembangan sosio-emosional. Sederhananya, kita nggak bisa cuma ngejar anak pintar baca tulis, tapi lupa ngajarin mereka cara mengelola perasaan. Dua hal ini benar-benar harus jalan bareng. Masuk ke pilar yang pertama, kompetensi dasar, yang jadi fondasi inti pembelajaran. Biar lebih jelas, kompetensi dasar itu bukan sekedar soal menghafal ya. Ini tentang literasi dasar. Kalau di Jepang contohnya ngenalin huruf hiragana atau katakana. Terus ada numerasi dasar, kayak tambah kurangan simpel sampai angka 20. Ini juga mencakup sains dasar, dan yang paling penting nih, kognisi sosial emosional. Maksudnya, kemampuan anak buat mulai paham sama perasaannya sendiri dan mengenali perasaan teman-temannya. Terus gimana kita tahu kalau anak udah mulai maju? Indikatornya tuh sangat menarik. Bukan cuma soal bisa ngitung sampai 20. Coba bayangin, waktu seorang anak bisa ngamatin tanaman yang lagi tumbuh, terus mereka ceritain lagi prosesnya pakai kalimat pendek, atau pas mereka bisa ingat 3 instruksi berurutan dari gurunya. Itu dengan sangat brilian menunjukkan kalau memori kerja dan kognisi mereka lagi berkembang pesat. Nah, yang perlu banget digarisbawahi adalah kerjasama antara sekolah dan rumah. Di satu sisi, guru pakai cerita bergambar atau balok angka buat ngebangun konsep. Tapi di sisi lain, dukungan di rumah itu kuncinya. Orang tua memperkuat konsep-konsep tadi lewat aktivitas sensorik yang seru. Misalnya, bacain buku cerita tiap mau tidur, atau ngajak anak nulis huruf di atas nampan yang diisi pasir. Sinergi inilah yang bikin semuanya berhasil. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, kebiasaan belajar, yaitu pola perilaku yang konsisten. Kebiasaan belajar ini murni soal ritme. Jangan salah, ini bukan tentang maksa anak belajar berjam-jam sampai mereka stres. Ini tentang ngebentuk pola yang konsisten. Anak belajar gimana caranya nanganin gangguan-gangguan kecil dan beresin alat tulis mereka sendiri tanpa harus terus-terusan diteriakin orang tua. Ini tuh ibarat gerbang awal menuju kemandirian belajar seumur hidup. Hal yang luar biasa di sini adalah kemampuan buat fokus penuh selama 15-20 menit. Dengar-dengar sih simple ya, tapi buat anak umur 5 atau 6 tahun, rentang waktu segitu tuh udah pencapaian besar banget. Apalagi kalau mereka udah mulai buka buku dan ngerjain tugas sendiri tanpa harus dibujuk-bujuk dulu. Wah, itu tanda jelas kalau kebiasaan belajar mandirinya udah mulai berakar. Gimana sih cara ngebangun kebiasaan ini? Anda bisa coba rutinitas 3 langkah yang super simple. Pertama, ajarin anak untuk ambil 3 napas panjang sebelum mulai. Percaya deh, ini ngebantu meriset sistem saraf mereka. Kedua, bikin daftar tujuan yang pendek aja, mungkin 1 atau 2 hal. Ketiga, atur waktu fokus cukup 5-10 menit aja di awal. Langkah-langkah kecil ini beneran ampuh buat melatih otot kebiasaan belajar mereka secara perlahan. Sama kayak pilar pertama, kolaborasi sekolah dan rumah itu wajib. Di kelas, guru bisa kasih permainan seru yang butuh fokus cepat atau ngelatih anak masukin pensil ke kotaknya sendiri. Kalau di rumah, dukungan terbaiknya adalah bikin jadwal belajar yang singkat tapi teratur. Pastiin mejanya bebas dari mainan, biar nggak ada distraksi. Dan coba deh pakai timer visual, jadi anak bisa melihat waktu yang lagi berjalan. Kita masuk ke pilar ketiga, disiplin diri, yaitu tentang mengontrol impuls dan mengambil tanggung jawab. Saya mau meluruskan satu hal dulu nih. Waktu kita ngomongin disiplin diri di usia segini, kita sama sekali nggak ngomongin soal hukuman yang kaku atau marah-marah. Nggak. Disiplin di sini adalah soal tanggung jawab personal. Ini adalah kemampuan luar biasa si anak buat nahan impuls, kayak keinginan buat langsung lari main keluar, atau kemampuan mereka nahan rasa frustrasi pas nggak bisa ngerjain soal matematika.
Coba bayangin skenario ini. Ada anak lagi asik nyusun menara balok tinggi-tinggi. Tiba-tiba, menaranya rubuh. Nah, apa respon mereka? Apa mereka langsung tantrum dan nangis, atau mereka narik napas panjang terus mulai nyusun lagi dari awal? Itulah inti dari indikator kemajuan ini. Mereka tetap berjuang nyelesain tugasnya walau ada rintangan, dan mereka tahu persis gimana cara minta tolong ke orang dewasa dengan sopan kalau memang mentok. Di sekolah, kedisiplinan ini dibikin senyata mungkin. Guru biasanya pakai sistem centang sederhana tiap kali anak selesai ngerjain tugas, yang bikin mereka ngerasa bangga. Di rumah, perannya juga nggak kalah penting. Orang tua harus punya aturan rumah yang konsisten. Harus ada konsekuensi yang adil kalau aturan dilanggar, tapi juga wajib ada penguatan positif, kayak pujian atau reward kecil pas anak nunjukin kelakuan yang baik. Pilar keempat, kemampuan bekerja sama. Fokusnya di kolaborasi dan empati. Percuma punya fondasi akademik yang luar biasa kalau anak nggak bisa hidup berdampingan sama orang lain kan? Makanya pilar ini jadi prioritas utama. Ini soal mau dengerin teman ngomong, mau gantian mainan tanpa pakai adu mulut, ngehargain ide orang lain pas lagi kerja kelompok, dan nunjukin empati yang tulus waktu ada teman yang lagi sedih atau kesusahan. Anda bakal tahu sebuah sistem pendidikan itu sukses ngajarin empati kalau Anda ngelihat hal ini terjadi. Anak-anak bisa kerja bareng di kelompok kecil tanpa ada satupun yang sok berkuasa atau nidas temennya. Mereka tahu perannya masing-masing. Dan yang bikin meleleh, kata-kata ajaib kayak terima kasih, tolong, dan maaf keluar begitu aja dari mulut mereka secara natural, tanpa perlu dipaksa. Gimana cara guru melatih ini? Salah satu cara serunya adalah pakai permainan cerita berantai. Satu anak bikin kalimat pertama, terus anak di sebelahnya harus dengerin baik-baik buat nyambungin ceritanya. Ini melatih mereka buat menyimak dan menghargai teman. Di rumah, orang tua bisa nerusin latihan ini dengan hal sesimpel ngajarin anak buat gantian pakai mainan sama kakak atau adiknya secara adil. Bagian keenam, kunci sukses holistik Jepang. Kalau kita lihat dari jauh, apa sih yang bikin gabungan keempat pilar ini bisa begitu transformatif dan berhasil? Jadi intinya ada pada pergeseran paradigma. Alih-alih nekan anak usia dini dengan ujian formal berupa angka-angka, pendekatan ini lebih milih evaluasi kualitatif. Guru mengobservasi dan ngumpulin portofolio anak. PR buat di rumah juga dikasih sedikit banget, tapi maknanya dalam dan butuh interaksi bareng orang tua. Dan ini nih yang paling revolusioner. Tata krama, kerjasama, dan disiplin diri itu diajarkan jauh di awal sebelum ujian akademik yang bikin pusing itu dimulai. Setelah kita bongkar cetak biru dari model holistik ini, kita sampai di satu pertanyaan yang patut direnungkan. Coba deh perhatikan lingkungan belajar anak-anak di sekitar kita sekarang. Apa budaya pendidikan lokal kita udah benar-benar nyimbangin fondasi akademik dengan pendekatan sosio-emosional yang super penting ini? Atau jangan-jangan kita masih terlalu terobsesi sama nilai rapor? Ini sesuatu yang harus banget kita pikirkan sama-sama. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.